Puji Tuhan, selamat malam untuk jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kami sangat yakin bahwa Tuhan berkemurahan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Khususnya pada malam hari ini kita bersyukur kembali kita mengingat bagaimana murid-murid selama 10 hari mereka menanti kuasa Roh Kudus. Dan pada akhirnya kuasa yang luar biasa itu mereka dapatkan, yang membuat mereka lebih luar biasa lagi. Dan tentu malam hari ini jemaat Tuhan juga sedang menanti Roh Kudus itu, sehingga pada saat ini kita buka hati kita, sehingga nanti Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita dan menuntun kehidupan kita sampai pada akhirnya kita masuk ke dalam kesempurnaan. Dan ini adalah malam pertama kita bertemu dalam penyusulan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita sehingga nanti dari malam ini sampai malam-malam selanjutnya kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Baiklah, kita akan memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, meninggikan Yesus dengan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Jamalah kami,
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, diberi kesempatan kembali di hari yang pertama ini berkumpul untuk menanti janji-Mu ya Tuhan. Untuk itu, biarlah saat kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan dapat memahami apa keinginan firman-Mu, sehingga kami dapat mempersiapkan diri menerima kuasa-Mu yang luar biasa. Untuk itu, malam hari ini, dari awal firman-Mu disampaikan, kami sangat rindu Roh Kudus-Mu bekerja, menerjemahkan firman-Mu, sehingga kami dimampukan memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bekerja, membawa kami, membuka hati kami lebih lebar lagi untuk diisi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu, yaitu pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi, amin, haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Puji Tuhan, hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita dapat mengikuti jalannya, dan kita tidak akan pernah tersesat. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan menghantar kita untuk masuk dalam doa penyusulan Roh Kudus di hari pertama ini. Nah saudara terkasih, mungkin ibadah penyusulan Roh Kudus kita sudah ikuti berkali-kali, dan tentu ada banyak hal yang kita alami dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita,
pada saat kita mengikuti ibadah penyusulan. Dan malam hari ini kita kembali masuk dalam ibadah penyusulan. Tentu Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman baru untuk setiap kita. Untuk itu kita buka hati kita, sehingga kita dapat menerima kuasa yang luar biasa yang dijanjikan kepada setiap orang yang setia menunggu. Nah, saudara terkasih, kami ingin sampaikan terlebih dahulu mengenai baptisan Roh Kudus. Karena sudah terkasih, baptisan Roh Kudus adalah sesuatu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid dan tentu dialami oleh orang-orang yang ada di ibadah pada gereja mula-mula dan juga tentunya para pionir gereja kita. Ini yang membuat mereka dapat lebih luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Nah, saudara terkasih, baptisan itu berarti adalah diselamkan atau seluruh elemen tubuh berpindah. Nah, saudara terkasih, kalau kita lihat tentang baptisan ini ada 3 di Alkitab. Nah, yang pertama adalah baptisan air. Nah, yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah baptisan api. Nah, tentu baptisan air sudah kita lewati, yaitu pernyataan iman kita dalam Kristus kepada dunia bahwa secara penuh kita berpindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Ada kelahiran baru di dalam Tuhan dan sebagai tanda pertobatan kita. Ini adalah baptisan air. Kita harus mulai dari situ. Kemudian masuk dalam baptisan Roh Kudus. Nah, dalam tabernakel Musa, baptisan Roh Kudus ini menggambarkan kita masuk ke dalam ruang kudus, tinggal dan hidup dalam pribadi Roh Kudus seutuhnya, dan kehidupan kita dipimpin, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Sedangkan baptisan api ini berarti masuk dalam ruang Maha Kudus, suatu proses penderitaan dan sengsara menuju kesempurnaan ilahi. Nah, saudara, inilah tahapan-tahapan yang harus diperhatikan setiap anak-anak Tuhan, sehingga kita dapat menata kehidupan kita untuk masuk meningkat sampai pada akhirnya kita siap masuk dalam kesempurnaan ilahi. Nah, dikatakan tadi adalah satu proses dalam penderitaan dan sengsara. Nah, inilah yang menyangkut tentang baptisan. Nah, saudara terkasih, kemudian kita sering berkata bahwa baptisan air itu sama dengan kepenuhan. Maksudnya baptisan Roh Kudus itu sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara terkasih, sebenarnya itu agak berbeda. Meskipun kalau kita perhatikan nampaknya sama, tetapi ada pengertian yang berbeda antara kedua istilah tersebut. Kami ilustrasikan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu seperti sebuah gelas yang diisi penuh dengan air. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sedangkan baptisan air seperti sebuah gelas bila dimasukkan ke dalam kolam sehingga tenggelam. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan di luar
kehidupan kita melalui pribadi Roh Kudus yang telah menyatu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kepenuhan Roh Kudus, kita menyiapkan gelas dan diisi sampai penuh. Sedangkan baptisan Roh Kudus, gelas itu kita bawa dan kita tenggelamkan di sumber air yang banyak. Nah, saudara terkasih, dari pengertian ini tentu kita dapat melihat dan membedakan. Adakah di antara kita yang telah membuka hati kita untuk diisi Roh Kudus, dan juga kehidupan kita bawa untuk tenggelam masuk ke dalam kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu. Nah, saudara terkasih, tujuan daripada Roh Kudus sebenarnya memenuhi kita dan membaptis kita adalah supaya kita ini menjadi serupa dengan Yesus, segambar dengan Dia. Sebab pada waktu Dia datang kali yang kedua, Dia hanya mau menjadikan kita sebagai pengantin wanita surga bila kita segambar dan kita serupa dengan Dia. Nah, untuk itu dalam hari-hari kita, selagi kita masih ada dalam dunia ini, maka Roh Kudus itu sangat penting untuk membuat pelita kita menyala di tengah-tengah dunia yang makin gelap. Kita perlu penerang. Kita perlu pelita. Pelita yang memiliki minyak, sehingga pelita kita tetap menyala sampai pada waktu pengantin pria surga datang. Maka kita pastikan kita masih memiliki pelita yang menyala. Nah, saudara, hari-hari ini sejujurnya banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan punya pelita tapi tidak menyala. Ini menunjuk bahwa kita bangga sepertinya kita memiliki Roh Kudus tetapi tidak punya kuasa. Dan sudah dalam Alkitab, pelita yang tidak memiliki minyak yang mengakibatkan pelitanya padam, mereka ini tidak punya kesempatan masuk dalam perjamuan. Tetapi bagi pelita, oleh karena ada minyak persediaan, maka pelita itu tetap menyala. Maka mereka ini punya kesempatan untuk menyambut Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus? Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kalau kita baca ayat ini, syaratnya jelas. Nah, yang pertama dikatakan mengasihi aku. Jikalau kamu mengasihi aku. Makanya saudara terkasih, hari-hari ini kita dapat mengukur seberapa dalam kasih kita kepada Tuhan, seberapa kuat kasih kita kepada Tuhan dibanding dengan kasih kita kepada yang lain. Selama ditemukan bahwa kasih kita kepada yang lain lebih,
maka tentu Tuhan akan kecewa dengan cara kita mengasihi Dia. Artinya kita menduakan Dia atau menjadikan Dia yang kesekian dari prioritas kasih kita. Kemudian selanjutnya dikatakan, menurut segala perintahku taat. Jadi saudara, memang ketaatan itu tidak akan pernah bisa kita lakukan bila kita tidak memiliki kasih. Jadi kasih dulu, kasih inilah yang mendorong kita untuk taat. Dan kalau kita sudah melakukan dua hal ini, menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, dan ini Yesus sendiri yang menyampaikan, ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa. Jadi saudara, luar biasa Tuhan itu memberikan kesempatan yang begitu mudah, sehingga di sini kita tidak perlu minta, tapi Yesus yang minta untuk memberikannya kepada kita, yaitu penolong. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi luar biasa, Yesus menjadi perantara untuk Bapa di sorga mengirimkan Roh Kudus, mengirimkan penolong. Dan penolong yang akan diberikan kepada kita akan menyertai kita selama-lamanya. Ini luar biasa. Makanya saudara, kita sangat butuhkan Roh Kudus ini, khususnya pada hari-hari ini atau zaman-zaman akhir ini. Firman Tuhan katakan bahwa zaman terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kalau kita tidak memiliki penolong, kita tidak akan pernah bisa lolos dari masa sukar ini. Roh Kudus adalah penolong, dan Dia akan menyertai kita, bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tetapi selama-lamanya. Luar biasa, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, dunia tidak dapat menerima Dia. Makanya kalau hidupnya dikuasai oleh hal-hal duniawi, tidak akan mungkin dapat menerima Dia. Termasuk juga pekerjaan-pekerjaan rohani dikerjain dengan cara duniawi, tidak mungkin dapat menerima Dia. Jadi segala sesuatu yang didorong oleh hal-hal duniawi, orang-orang ini tidak akan pernah punya kesempatan menerima Dia. Kenapa saudara? Karena dunia tidak melihat Dia, tidak melihat Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, pastikan hidup kita tidak dikuasai oleh hal-hal duniawi. Karena kalau kita dikuasai oleh hal-hal duniawi, akan membuat kita tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi berbahaya. Padahal kita ketahui sekali lagi bahwa hanya Roh Kudus inilah yang membuat pelita kita tetap menyala, yang pada akhirnya kita dapat menanti Dia sebagai mempelai pria surga, dan kita akan masuk bersama-sama dengan perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, saudara terkasih, mari di hari pertama ini pastikan hidup kita pertama tadi mengasihi Dia. Yang kedua, oleh kasih yang kita miliki mendorong kita taat kepada Bapa, taat kepada Yesus. Dan pada akhirnya Yesus yang meminta kepada Bapa dan memberikan kita seorang penolong
pribadi, dan penolong ini akan menyertai kita selama-lamanya. Ingat, sekuat apapun kita ingin dipenuhkan oleh Kudus, dipenuhkan atau dibaptis oleh Roh Kudus, bila mana kita dikuasai oleh hal-hal duniawi, didorong oleh hal-hal duniawi, termasuk juga melakukan pekerjaan rohani tapi dikerjakan atau dilakukan oleh dasar kehidupan daging, nggak mungkin kita menerimanya. Ini adalah malam pertama. Untuk itu kita kuasai kehidupan kita dan memastikan kehidupan kita senantiasa dituntun oleh firman dan pada akhirnya dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah firman Tuhan mengantar kita masuk di hari pertama ini, masuk dalam doa penyusulan supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, saudara terkasih, nanti setelah renungan ini kita akan berdoa. Masing-masing jemaat Tuhan yang ada di rumah berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak dibatasi berapa menit, berapa lama. Kalau kita berdoa di rumah kita masing-masing, tentu waktu tergantung kita. Dan nanti pada akhir doa, masing-masing kepala keluarga atau siapa saja yang ditunjuk di tengah-tengah keluarga, mari berdoa untuk diberikan kekuatan, bahkan diberikan kesediaan untuk kita masuk di hari kedua pada besok hari. Jadi sekali lagi saya terkasih, mari setelah renungan ini jemaat Tuhan dengar, maka mari kita berdoa masing-masing. Ada satu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Roh Kudus saat kita berdoa nanti. Apa itu? Coba kita lihat satu ayat terakhir dalam Yohanes pasal yang ke-7. Nah, ini yang harus kita ingat nanti pada waktu kita berdoa menanti janji Tuhan. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi nanti di rumah kita hanya meninggikan Yesus, menyembah Yesus, mengagungkan Yesus. Ini yang harus kita lakukan. Tidak usah minta-minta yang lain dulu. Kita tinggikan Yesus, kita agungkan Dia. Dan firman Tuhan berkata, nanti Bapa akan mengirimkan Roh Kudus untuk masing-masing kita. Puji Tuhan, saya terkasih. Sekali lagi inilah renungan yang kami sampaikan sebagai pengantar di malam pertama ini. Kita masuk dalam ibadah penyusulan Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Dan nanti setelah berdoa, jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja berada, mari lanjutkan dengan doa-doa, pujian, penyembahan, pengagungan kepada Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan menyadarkan kami, supaya kami menyerahkan hidup kami dengan membuka hati kami untuk diisi oleh Roh Kudus-Mu, dan juga kami tenggelam di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami sangat yakin bahwa saat kami melakukan yang terbaik kepadamu, mengasihi Engkau, taat kepada firman-Mu, maka Roh Kudus akan Bapa perintahkan untuk menyertai kami, mendampingi kami, memimpin kami, dan terus mengisi minyak bagi pelita kami, sehingga kami terus dapat menunjukkan terang itu di tengah-tengah dunia yang makin gelap. Kami sangat yakin Engkau sudah tidak lama lagi datang kali kedua.
Kami sangat yakin juga bahwa Roh Kudus akan memampukan kami bertahan sampai pada akhirnya kami masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin terus ibadah kami, ibadah dari anak-anak-Mu di rumah, yang melanjutkannya dengan doa-doa kami malam hari ini, dan juga nanti malam-malam berikutnya, sehingga kami tidak putus-putusnya oleh mulut bibir kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, menaikkan syukur kepadamu. Kami sangat yakin saat Engkau ditinggikan, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita lanjutkan di rumah doa-doa kita. Kami sangat yakin Roh Kudus akan tercurah dengan luar biasa di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Amin.